Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan apa yang sudah kita ketahui di video-video sebelumnya, karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, setinggi apapun ilmu yang kita punya, tanpa kita amalkan, tanpa kita praktekkan, maka hal itu akan sia-sia. Sekalipun sedikit ilmu yang kita ketahui, yang kita miliki, tapi diamalkan, maka itu lebih berguna dan lebih bermanfaat. Di kesempatan kali ini, yang akan saya praktekkan hanya tertentu pada hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Sebagaimana di video-video sebelumnya telah disebutkan, telah dijelaskan bahwa nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5 hukum kalau berdasarkan ilmu tajwid, yaitu idhar, iqlab, ikhfa, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah, atau ada yang menyebutkan idgham al gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Cuman di sini yang akan saya jelaskan tentang cara baca nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Perlu diketahui sebelumnya bahwasannya nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah harus dibaca jelas apabila bertemu dengan 6 huruf, yaitu 6 huruf itu adalah hurufnya idhar: hamzah, ha, ain, oin, ha, kha. Apabila nun mati bertemu dengan 6 huruf tersebut, yaitu alif atau hamzah, ha, ain, oin, ha, kha, maka harus dibaca jelas. Selanjutnya, apabila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan selain huruf yang 6, hurufnya idhar tersebut, maka harus dimasukkan atau memasukkan suaranya nun mati atau tanwin kepada huruf setelahnya. Adapun sisa daripada huruf yang 6 itu dibagi 2. Yang pertama, lam dan ro. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka memasukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf lam atau ro tanpa gunnah. Adapun sisanya itu masukkan suara nun mati atau tanwin kepada huruf yang setelahnya, yaitu ba, sa, za, shad, dan lain-lainnya selain huruf yang 6 yang di atas, yaitu huruf idhar dan lam juga ro, maka memasukkan suara nun mati atau tanwin disertai dengung atau gunnah. Baik, langsung saja di sini akan saya praktekkan cara baca nun mati atau tanwin di surat Al-Anbiya, surah Al-Anbiya. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwasannya praktek di sini hanya terfokus pada suara nun mati atau cara baca nun mati atau tanwin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Perhatikan, di sini ada tanwin. Masih ingat? Hanya 6 huruf.
yang harus dibaca jelas. Hamzah, ha, ain, uin, ha, kho. Selain itu, suara nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf yang setelahnya dengan gunnah. Hanya lam dan ro yang tanpa gunnah, tanpa dengung. Di sini mim, maka suara tanwin di sini harus masuk ke mim. Tin ke mim. Tim menjadi timu'. Ghaflatim mu'ridun. Seperti itu. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatim mu'ridun. Ma ya'tihim min. Di sini juga ada nun mati bertemu zal. Selanjutnya ada tanwin bertemu mim, sama dengan yang di sini. Maka nun mati masuk ke zal menjadi min zikrin, min zikri, min bukan min zi, bukan, tapi min zikrim. Rin tanwin bertemu mim, masuk suaranya tanwin ke mim menjadi zikrim mir, ya gitu ya. Ma ya'tihim min zikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uh. Di sini ada juga nun mati bertemu ro. Kembali ke video sebelumnya, perlu diketahui bahwasannya ketika nun mati bertemu ro, maka suara nun mati masuk ke ro tapi tanpa dengung. Yang tanpa dengung hanya 2 huruf, yaitu ro dan lam. Berarti di sini mir rabbihim, suara nun mati masuk ke ro tapi tanpa dengung, tanpa gunnah. Bukan mir rabbihim, bukan ya, tapi mir rabbihim langsung tanpa gunnah. Selanjutnya ada muhdatsin. Muhdatsin tanwin ada alif. Ingat, alif termasuk huruf yang 6 yang harus dibaca jelas. Hamzah, ha, ain, uin, ha, kho. Alif termasuk, maka harus dibaca jelas. Muhdatsin illah. Tidak boleh dibaca muhdatsin illah. Tidak boleh. Tapi harus dibaca muhdatsin illah. Baik, kita ulang dari awal. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ayat selanjutnya ada tanwin bertemu qaf. Qaf tidak termasuk huruf yang 6 dan juga tidak termasuk huruf yang 2. Yang 2 apa? Lam dan ro. Maka masukkan suaranya tanwin kepada qaf, huruf setelahnya, dengan disertai gunnah atau dengung. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum. Ada tanwin bertemu mim, maka memasukkan suara tanwin pada huruf setelahnya, yaitu mim, disertai gunnah. Hal hadza illa basyarum mithlukum. Di sini ada juga antum, nun mati bertemu ta. Memasukkan suara nun mati pada ta disertai gunnah, karena ta tidak termasuk huruf yang 6, hamzah, ha, ain, uin, ha, kho, dan juga lam, ro. Maka harus memasukkan suara nun mati pada ta disertai dengan dengung. Afata'tunas sihra wa antum tubasirun. Seperti itu. Lanjut pada ayat setelahnya.
Di sini tidak ada nun mati atau tanwin ya. Lewat aja. Qala rabbi ya'lam. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas sami'ul alim. Di sini ada. Jadi tanwin bertemu ba. Saya ingatkan kembali, hanya 6 huruf yang dibaca jelas, yaitu hamzah, ha, kha, ain, win. Ba tidak termasuk, berarti memasukkan suara tanwin pada ba dengan disertai gunnah. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama. Di sini juga ada tanwin bertemu kaf. Kaf tidak termasuk huruf yang 6. Hamzah, ha, kha, ain, win. Kenapa saya selalu mengulang-ulangi 6 huruf tersebut? Biar cepat hafal dan ingat. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Di sini terdapat dua nun, satu nun mati. Yang pertama nun mati bertemu qaf, yang kedua tanwin bertemu alif. Maka yang nun mati bertemu qaf memasukkan suara nun mati pada qaf disertai gunnah. Yang kedua tanwin bertemu hamzah harus dibaca jelas. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalan. Rijalan tanwin bertemu nun, maka harus memasukkan suara tanwin pada nun menjadi dengan disertai dengung atau gunnah, maka menjadi rijalan, dengung. Rijalan nuhi ilaihim. Kita ulang. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum. Di sini ada dua juga, ada nun mati bertemu kaf, ada nun mati bertemu ta. Kedua-duanya harus didengungkan karena tidak termasuk huruf yang 6 dan juga tidak termasuk lam dan ro. Maka cara bacanya, memasukkan suara nun mati pada kaf dengan disertai gunnah dengung, memasukkan suara nun mati kepada ta dengan disertai dengung juga. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Di sini ada contoh tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam, maka harus memasukkan suara tanwin kepada huruf setelahnya, yaitu lam, tanpa dengung, tanpa gunnah. Hanya lam dan ro yang tidak boleh didengungkan. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum. Di sini juga ada nun mati bertemu jim. Jim tidak termasuk 6 huruf yang harus dibaca jelas. Juga tidak termasuk lam dan ro. Maka memasukkan suara nun mati pada jim, huruf setelahnya dengan disertai dengung. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Di sini ada juga nun mati bertemu nun.
maka memasukkan suara nun mati pada nun disertai dengan dengung. Laqad anzalna masukkan suara nun mati pada za, karena za tidak termasuk huruf yang 6, maka harus dimasukkan dan didengungkan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kitaban tanwin bertemu fa, maka masuk kepada fa tanwinnya dan disertai dengan dengung. Kitaban fihi dzikrukum. Seperti itu. Afala ta'qilun. Mungkin cukup sampai di sini, hanya untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita ketahui tentang cara baca nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Sering-seringlah untuk mencoba mempraktekkan agar kita terus bisa memperbaiki bacaan kita dalam baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lebih mencintai Al-Quran. Semoga kita ke depannya lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran, bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan ilmu yang sedikit, karena sedikit ilmu tapi diamalkan, dipraktekkan itu lebih bermanfaat daripada ilmu tinggi, banyak ilmu tapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, maka hal itu sama halnya dengan sia-sia. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam pembacaan ataupun makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Dan akhirnya saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.